Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah, sadar nggak sih peran Bapak Ibu itu benar-benar jadi ujung tombak buat masa depan anak-anak kita? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu hal teknis yang lagi hangat-hangatnya, yaitu pengelolaan SHTK atau Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik. Santai aja, kita bakal kupas tuntas secara gampangnya di sini, biar pekerjaan administratif Bapak Ibu jadi jauh lebih ringan. Tapi coba deh jujur, seberapa siap sih sekolah yang Bapak Ibu pimpin buat ngelola alur sertifikat baru ini? Mengingat data ini tuh krusial banget buat murid-murid kita, kesiapan teknis jelas udah bukan pilihan lagi ya, tapi wajib hukumnya. Yuk kita pastiin Bapak Ibu punya semua amunisinya mulai dari sekarang. Oke, biar nggak muter-muter, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dasar hukum, gimana cara cetak dan distribusinya, ngurusin kalau ada yang hilang, panduan verifikasi publik, sampai yang paling keren nih, gimana manfaatin datanya buat ngerombak strategi belajar di sekolah. Kita masuk ke bagian pertama ya, dasar hukum dan manfaat. Ini ibarat fondasi rumah kita harus kuat. Bapak Ibu pasti sering ditanya, aturannya dari mana sih? Tenang, regulasi ini bukan cuma kertas birokrasi, tapi semacam tameng yang ngelindungin setiap langkah administratif kita. Kalau ada orang tua yang kepo, arahin aja langsung ke laman JDIH Kemendikdasmen. Di situ lengkap banget. Ada Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 soal TKA, sampai peraturan Kepala BSKP untuk kerangka tiap jenjang. Jadi langkah Bapak Ibu ini udah punya legalitas yang super kuat. Nggak perlu ragu lagi deh. Nah, sebelum kita makin jauh, biar tim tata usaha nggak pusing, kita lurusin dulu nih bedanya DKHTK sama SHTK. Sering banget kan ketukar? Gampangnya gini, DKHTK itu daftar kolektif. Ini buat arsip internal sekolah aja, isinya nilai semua murid. Kalau SHTK, nah ini sertifikat individunya, pegangan buat masing-masing murid yang ada rincian nilainya. Jadi inget ya, DKHTK buat sekolah, SHTK buat murid, beres. Terus, kalau orang tua nanya, buat apa sih SHTK ini? Bapak Ibu bisa langsung kasih tahu kalau ini bukan sekedar selembar kertas. Ini bukti resmi asesmen, bentuk transparansi sekolah, dan yang paling penting, ini bakal ngebantu banget pas pendaftaran ke jenjang sekolah berikutnya. Data jadi lebih akurat, dan masa depan anak benar-benar terdokumentasi dengan valid. Transparan dan suportif banget buat murid kan? Sip, fondasinya udah kuat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, mekanisme cetak dan distribusi. Waktunya eksekusi. Alur kerjanya itu sebenarnya rapi banget. Kementerian nyiapin aplikasinya, terus aksesnya diturunin lewat Dinas Pendidikan di daerah Bapak Ibu. Nah, di titik inilah tongkat estafet ada di tangan sekolah. Tugas Bapak Ibu adalah pakai aplikasi itu buat nyetak dan ngebagiin dokumennya, entah itu dokumen fisik atau bentuk digital, langsung ke tangan murid. Sekarang, coba perhatiin layarnya. Ini penting banget ya. Sebelum Bapak Ibu neken tombol cetak, sistem bakal minta kita buat validasi biodata peserta dulu. Ini tuh filter keamanan lapis pertama kita. Pastiin status data murid itu benar-benar valid di sistem. Kenapa? Ya biar kita nggak buang-buang waktu dan kertas gara-gara salah cetak massal dong. Buat yang mau nyetak versi fisiknya, ada aturan mainnya nih biar seragam se-Indonesia dan kelihatan profesional. Kertasnya wajib A4 HVS, warnanya putih polos. Dan jangan lupa ketebalannya minimal 80 gram, biar nggak gampang lecek atau robek. Simple sih, tapi krusial banget buat standarisasi nasional. Satu lagi yang nggak boleh kelewat, kita lagi ngurusin data sensitif murid nih. Jadi tolong cek dan recheck lagi. Pastiin datanya 100% benar sebelum dicetak. Setelah itu, yang gak kalah penting adalah pengarsipan. Arsipin dengan aman ya. Kalau bentuknya fisik, simpan di lemari terkunci. Kalau digital, simpan di folder yang dikasih password. Kita harus cegah kebocoran atau hilangnya data. Lanjut ke bagian ketiga, perbaikan identitas dan kehilangan. Namanya juga operasional, pasti ada aja kan yang meleset. Gimana kalau tiba-tiba ada murid yang lapor tanggal lahirnya salah? Tenang, alurnya udah pakem. Murid lapor, lalu sekolah wajib update datanya di laman Verval PD. Kuncinya di sini. Data baru itu wajib sinkron sama basis data kependudukan resmi Dukcapil. Nggak bisa ngasal. Setelah itu sinkron, Bapak Ibu tinggal impor datanya di manajemen TKA, terus cetak SHTK barunya. Terus kalau dokumennya hilang atau rusak ketumpahan air gimana? Gampang banget kok. Sekolah punya wewenang buat nyetak ulang dokumen itu, entah yang cetak fisik atau digital, tinggal terbitin ulang aja pakai nomor SHTK terbaru yang terhubung di sistem. Gak pakai ribet dan murid langsung dapat penggantinya. Oke, sekarang bagian keempat, panduan verifikasi untuk publik. Ini tuh soal ngebangun rasa percaya dari orang tua ke sekolah.
Coba lihat tata letak sertifikat yang bakal diterima murid ini. Fokus ke atas, ada nomor peserta, dan di bawah dekat QR Code itu ada kode ID. Ini bukan sembarang angka ya, ini kunci pengaman. Bapak Ibu bisa edukasi orang tua buat perhatiin bagian ini. Ini bukti otentik yang bikin hasil asesmen dari sekolah kita itu valid dan gak bisa dipalsuin. Biar orang tua tenang, kasih tahu juga kalau mereka bisa ngecek keaslian SHTWK mandiri dari rumah. Arahin aja ke shtwk.kemendikdasmen.go.id. Kalau mereka bingung di mana sih letak nomornya, suruh aja klik tombol icon huruf I di situs itu. Nanti otomatis muncul petunjuk visual tentang posisi nomor peserta dan kode ID-nya. Cepet, mandiri, dan transparan banget kan? Ini dia bagian kelima dan yang paling saya tunggu-tunggu, pemanfaatan data capaian TKA. Waktunya kita naik level. Bapak Ibu, dashboard hasil TKA ini bukan cuma pajangan grafik biasa. Ini harta karun buat sekolah. Sistem ini bisa ngebedah kemampuan murid kita sampai ke indikator yang paling kecil. Kita bisa ngefilter capaian sekolah kita, terus dibandingin langsung sama rata-rata provinsi atau nasional. Wah, ini sih data analitis yang mantap banget buat ngerombak strategi belajar mengajar di sekolah. Triknya adalah nyari tahu di mana letak titik lemah spesifik anak-anak kita. Contoh nih, di kompetensi barisan aritmatika, ternyata rata-rata daerah Sumatera Utara itu cuma 34,58%, padahal nasionalnya tembus 40,07%. Nah loh, angka ini kan semacam alarm peringatan buat kita ya, ngebuktiin kalau di area inilah kita butuh intervensi secepatnya. Yang bikin salut, dashboard ini sampai ngasih tahu contoh soalnya loh. Ternyata di soal aritmatika tadi, anak-anak disuruh ngitung penambahan 150 orang per baris di kehidupan nyata. Jadi ini penerapannya, bukan sekedar hafal rumus matematika aja. Dari data ini, Bapak Ibu bisa langsung kumpulin guru-guru dan bilang, ayo kita ubah cara ngajar kita. Perbanyak latihan yang fokus ke penyelesaian masalah nyata, bukan cuma hafalan. Jadi, Bapak Ibu, peran Anda itu sungguh melampaui sekedar nyata kertas sertifikat. Datanya udah di depan mata, dianalisis dengan sangat presisi. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya Bapak Ibu bakal manfaatin wawasan emas dari STTK ini buat memimpin para guru dan merevolusi cara belajar di sekolah Bapak Ibu mulai besok pagi? Yuk bikin gebrakan nyata. Terima kasih udah nemenin sesi explainer kali ini, semoga sekolah Bapak Ibu makin luar biasa.